Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 7 karakter yang harus dimiliki oleh pejuang skripsi. Teman-teman sekalian yang sedang akan menulis skripsi atau yang sedang menulis skripsi, pada kesempatan ini saya ingin membantu mengingatkan kembali teman-teman kira-kira karakter apa yang harus dimiliki supaya betul-betul teman-teman berjuang menyelesaikan skripsi tepat waktu. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau dari makna katanya ya disebut pejuang, itu biasanya kan orang yang berjuang itu adalah orang yang berani, pemberani. Kemudian karakteristik yang kedua yang melekat pada kata pejuang adalah rela berkorban. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita pahami. Saya ingin mengingatkan teman-teman, jangan sampai nanti terjebak pada kesulitan yang tidak terlalu serius sesungguhnya, tapi kemudian kok rasanya jadi mentok gitu ya. Padahal yang namanya pejuang itu adalah dua tadi, berani dan rela berkorban. Berani untuk apa? Rela berkorban untuk apa? Yaitu untuk sesuatu yang kita sudah canangkan, yaitu untuk mencapai tujuan. Selesai skripsi tepat waktu, lulus tepat waktu. Itu memang sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, baik teman-teman sekalian, makna dari kata itu adalah kalau berani dan berani mengambil resiko, rela berkorban, berarti kita akan berusaha sekuat tenaga, kemudian berani melawan kesukaran, rintangan, dan bahaya apapun dalam arti selama kita menulis skripsi, supaya tidak ada lagi kata yang lain kecuali berani dan rela berkorban untuk mencapai tujuan. Nah, baik teman-teman sekalian, karakter apa saja itu yang harus dimiliki? Dari sekian banyak saya ingin mengingatkan kembali. Ini sebetulnya pasti teman-teman sudah tahu, cuma ingin mengingatkan aja ya. Yang pertama adalah religius. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan penulisan skripsi, dalam proses belajar dan sebagainya, tidak ada sesuatu yang bergerak tanpa seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama adalah selalu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setiap kali akan bergerak menyelesaikan skripsi dari tahap 1 sampai dengan akhir, mulailah dengan berdoa, baru melaksanakan aktivitas. Selain itu mintalah doa kepada orang-orang yang terdekat dengan Anda, keluarga, orang tua, dan siapa saja yang bisa dimintai doa. Jadi tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia muslim dan muslimah, kita yakini itu, dan kalau yang lain sesuaikan dengan keyakinanmu masing-masing. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi di dalam hal ini adalah kamu jangan lupa bahwa menyelesaikan skripsi itu adalah berarti menyelesaikan studi itu adalah punya tanggung jawab tersendiri. Jadi jangan dianggap santai lah, udahlah kapan aja terserah saya, tidak bisa. Kamu bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri sendiri, ya, tepat waktu, terhadap keluarga, orang tua, terhadap masyarakat. Masyarakat sudah menunggu kapan kamu bisa mengkaryakan diri di dalam masyarakat, membantu. Kemudian bangsa dan negara juga menunggumu selesai. Ya, jadi jangan dikira itu, apalagi teman-teman yang menerima beasiswa itu usahakan. Jadi beasiswa itu ada dua, beasiswa dari keluarga, juga beasiswa dari negara. Ya. Sama-sama harus mempertanggungjawabkan itu selesai tepat waktu. Jadi kita tidak boleh bersantai-santai. Sekarang yang ketiga, karakter yang ketiga adalah jujur ya. Jujur itu artinya sikap, perilaku, dan perbuatan itu selaras ya. Jadi tidak beda-beda gitu. Jadi kalau dalam hal ini dalam pekerjaan skripsi, tentu saja antara pengetahuanmu
antara perkataanmu dengan perbuatanmu itu harus selaras, seimbang, sejalan. Nah, contohnya dari perilaku jujur itu adalah kamu di dalam menulis skripsi itu kan ada teori, ada segala macam. Jangan melakukan plagiat. Belajar berusaha untuk menulis sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Salah tidak apa-apa, nanti diperbaiki oleh dosen. Keliru nanti diperbaiki. Kurang nanti akan ditambah. Kelebihan nanti akan dikurangi. Yang penting kamu berani menyatakan pendapat. Nah, supaya bisa banyak membaca, ya. Setelah membaca sekian banyak buku, teori dan sebagainya, kamu berlatih menuangkan itu dalam pikiranmu. Tidak mungkin tidak bisa. Coba aja dulu ya, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan jujur ini adalah teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman jangan banyak melakukan rasionalisasi. Kenapa skripsimu belum selesai? Lalu kamu melakukan soalnya begini, soalnya begitu dan sebagainya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Gak usah. Jadi harus jujur sebetulnya. Sekarang kamu di tahap ini belum selesai, itu apa sebabnya ya? Jujurlah pada dirimu ya. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat di dalam proses menulis skripsi adalah mandiri ya. Saya ingin mengajak teman-teman yang sering mengeluh, gimana sih kok pembimbing slow respon di sana? Bagaimana ya saya mau maju pembimbingnya begini, pembimbing begitu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya mau luruskan. Skripsi itu adalah milikmu, milik teman-teman, milik kita yang menulis skripsi, bukan milik pembimbing. Jadi yang punya gerakan yang luar biasa adalah teman-teman, bukan pembimbing. Kan namanya juga pembimbing. Nanti aja kalau pada saat kalau slow respon berarti kamu maju aja sendiri. Sesudah dikirim via email misalnya, kok belum direspon? Atau mungkin dikirim ke alamat kantor, ke rumah, atau kamu kirim ke meja kerjanya disampaikan, kok belum dibaca? Gak apa-apa, kamu bergerak lagi, kamu juga bisa kok memperbaikinya dengan bantuan mentor, bantuan buku dan sebagainya. Banyak sekali sumber belajar yang bisa dijadikan konfirmasi. Gak apa-apa yang udah dikirim, oh kamu punya waktu lagi membaca lagi, oh ternyata ada yang diperbaiki, kirim lagi perbaikannya ya. Jadi dalam hal ini tidak usah tergantung seluruh pekerjaanmu kepada pembimbing. Kamu yang harus punya kendali ya. Yang kedua, jangan tergantung pada teman gitu. Ada dua nih, kalau temanmu belum bergerak, ya udahlah santai aja. Atau kamu mau bergerak, nggak ada temennya, mau ke perpustakaan, nggak enak sendirian, mau cari ini ke toko buku, nggak enak sendirian, nggak usah, harus mandiri, kerja aja sendiri ya. Yang kedua, tidak usah terlalu gelisah kalau temanmu sudah maju, justru dijadikan motivasi, kamu harus mandiri. Saya sih inginnya gampangnya gini aja. Di dulu waktu teman-teman mendaftar kuliah, itu karena siapa? Karena teman atau bukan gitu. Nah sekarang kenapa jadi repot dengan teman gitu? Mau ada yang menemani atau tidak, bergeraklah secara mandiri ya. Jadi mandiri dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah kalau punya masalah, coba selesaikan secara sendiri pelan-pelan. Kalau tidak selesai, cari bantuan ya, baca bagaimana cara orang menyelesaikan masalah, atau bisa telepon orang-orang yang kira-kira bisa memberikan bantuan untuk memberikan masalah. Dan jangan lupa sebelumnya berdoa kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, minta dimudahkan dalam segala urusanmu. Jadi kesimpulannya, mandiri itu adalah karakter yang keempat yang harus kamu miliki ya. Yang kelima, disiplin ya. Disiplin itu adalah ya, jadi kalau kita lihat disiplin adalah kebiasaan, tindakan yang konsisten, berulang sama gitu ya, terhadap segala sesuatu, peraturan kah, tata tertib kah, tata tertib formal atau tata tertib kamu sendiri di rumah gitu ya. Jadi
kebiasaan yang berulang-ulang, tindakan yang konsisten, itulah disiplin. Disiplin itu kalau kamu misalnya membuat nih, bab 1 harus selesai tanggal berapa, bab 2 tanggal berapa, bab 3 tanggal berapa, itu harus dibuat. Kalau enggak nanti kacau, enggak beres-beres ya. Kemudian di dalam disiplin itu kan ada tujuannya, sehingga nanti kamu bisa ngoreksi. Gak usah ditulis gini, semester ini harus selesai, kelamaan ada 6 bulan. Jadi harus dilihat dari semester atau dari 1 tahun dibagi 2, jadi 6. Semester ini 1, semester 2. Katakanlah semester 7 dan 8 apa yang kamu lakukan? Di semester 7 ada 6 bulan, dibagi 6 per bulan, jadi punya jadwal bulanan. Nah, bulanan itu juga masih besar, punya jadwal mingguan. Mingguan pun masih terlalu panjang, punya jadwal harian. Ya, jadi di jadwal harian itu kamu tetapkan. Jika sudah menetapkan jadwal, gak boleh ada yang ngutak-ngatik. Disiplin laksanakan itu. Jika ada temanmu yang mengajak ada acara-acara lain, lihat kembali ke jadwalmu. Apakah sesuai dengan jadwalmu yang masih kosong, yang boleh bergerak melakukan yang lain atau tidak? Kalau tidak, ya katakan tidak bisa, saya sedang ada pekerjaan. Ya, jadi kata kuncinya adalah tertib, teratur. Nah, kalau saya sih biasanya dulu dari kecil sudah biasa dilatih untuk mampu mengatakan tidak pada saat orang lain bilang iya, atau sebaliknya. Jadi kamu nggak usah terlalu ikut arus. Aduh, nggak enak sama temen diajak pergi masa menolak. Aduh, nggak enak masa hari Minggu mengerjakan skripsi. Ya nggak apa-apa, kerjakan aja meskipun hari Minggu hari libur, karena besok hari Senin sudah harus setor bimbingan misalnya. Jadi jangan terpaku kepada kebiasaan-kebiasaan lamamu, tapi ubahlah kepada kebiasaan baru karena kamu punya tujuan untuk segera selesai. Jangan lupa disiplin, buat rencana bulanan, mingguan, dan harian. Yang keenam, kerja keras ya. Kerja keras itu adalah gimana sih ngukurnya kalau kita kerja keras atau tidak? Gampang. Ngukurnya adalah kerja keras itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak setengah-setengah. Jadi menyelesaikan berbagai tugas itu sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, insya Allah ada rintangan, halangan pasti kita akan singkirkan, akan usaha menyingkirkannya. Jadi kalau dalam bahasa populer anak-anak, misalnya teman-teman bilang sampai titik darah penghabisan lah istilahnya, kayak begitu kesungguhannya ya, tidak ada keraguan. Jadi sungguh-sungguh memberikan perhatian, tenaga dan pikiran untuk selesainya skripsimu kapan. Nah itu ya, jadi kalau sudah kerja keras, sudah tidak ada malas-malasan lagi, karena akan dilawan rasa malas itu ya. Yang ketujuh, nah yang terakhir ini adalah kreatif. Jadi bersikap dan berperilaku yang mencerminkan inovasi ya dalam berbagai masalah. Kalau misalnya terbentur ada masalah bimbingan, masalah disuruh ganti teori, nggak ketemu juga, belum ketemu analisis data yang disarankan oleh dosen, dan sebagainya, kamu tetap kreatif. Kreatif dalam berpikir, bersikap, ya, mencari cara-cara baru bagaimana menyelesaikan masalah sehingga skripsianmu itu tetap berjalan lancar. Jadi kalau misalnya tadi kembali ya, karena lagi pandemi begini, keluhan yang masuk itu adalah dosen pembimbing slow respon misalnya. Kemudian emailmu sudah tenggelam lama belum dibaca. Ini gampang, kirim lagi aja supaya emailmu ada paling atas. Kalau nanti ada komunikasi kapan emailmu dikirim, udah lama ya. Nah, kata kunci kamu kreatif dengan kalimat, kalau dosennya ada nge-WA, ngechat itu ada kata udah lama ya kirimnya, itu artinya kamu diminta kirim lagi supaya kamu
emailmu ada yang paling atas, akan segera dibaca. Ya, jadi gak usahlah menunggu, lebih baik bergerak menjadi mahasiswa yang kreatif. Jadi kamu harus mengambil inisiatif. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, skripsi itu adalah milik mahasiswa, milik kita yang sedang menulis, bukan milik dosen pembimbing. Jadi kita yang harus kerja keras, terus saja cari cara bagaimana supaya komunikasi dengan pembimbingmu tidak terputus. Insya Allah mereka pun akan merespon dengan baik. Biasanya akan kerasa kok mahasiswa yang aktif itu seperti apa. Gak mungkin lah kalau mahasiswanya aktif, dosennya akan membiarkan seperti itu. Ya, berdoalah yang baik-baik untuk dosen pembimbingmu supaya mereka dimudahkan dalam melaksanakan tugasnya, dimudahkan segala urusannya, dan itu insya Allah juga datang. Doa-doa yang terbaik itu juga sampai kepadamu supaya skripsimu juga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa mandiri ya dalam segala hal dan bekerja sungguh-sungguh. Mudah-mudahan tepat waktu lulus, segera wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.